Salam, selamat datang kembali di Bitwise. Hari ini kami akan menjelaskan hak harta intelek NFT. Jika Anda belum menonton video kami tentang asas NFT, kami sangat menyarankan Anda melakukannya sebelum kembali ke episode ini. Kami akan meninggalkan beberapa video terkaitan NFT di kadef kanan atas dan di akhiran. Sebelum kita mulai, tolong sokong kami dengan berlangganan, menyukai, dan berkongsi. Terima kasih. Apa itu hak harta intelek? Untuk kesenangan fahaman, harta intelek berkaitan dengan sesuatu yang Anda ciptakan dengan ide kreatif Anda, seperti karya seni, sastra, dan penciptaan. Perlindungan IP ini relatif mudah diterapkan di era analog, tetapi dunia digital, di mana penyalinan dan penempelan berlimpah saat jutaan orang membuat kandungan mereka sendiri, membuat segalanya menjadi sangat mencabar. Token yang tidak dapat dipertukarkan NFT adalah perkembangan mendebarkan yang memiliki potensi untuk memodernisasi semuanya, mulai dari cut NBA hingga album musik, dari cenderahati wayang hingga karya seni yang memukau. Tapi, seperti halnya teknologi baru, ada masalah yang perlu diatasi. Industri masih memahami hak-hak yang diberikan kepada pemilik NFT, dan ada ancaman lain yang perlu ditangani. Jika token NFT yang tidak dapat dipertukarkan dicuri oleh penjahat, adakah masih menikmati hak IP? Dan bagaimana kita bisa melawan risiko NFT peniru yang dicetak di blockchain saingan? Saat Anda membeli NFT, adakah otomatis mendapatkan hak IP? Jawaban singkat untuk ini adalah tidak. Sangat penting untuk membaca cetakan halus untuk mengetahui dengan tepat apa yang Anda dapatkan. Mari kita lihat beberapa contoh mudah. Jack Dorsey menjual tweet pertamanya dalam bentuk NFT seharga $2.9 juta pada Maret 2021. Meskipun ada sedikit keraguan bahwa ini adalah amat bersejarah, peminat kripto Sina Estafi tidak memiliki IP untuk tweet ini. Semua hak cipta masih ada pada Dorsey. New York Times melakukan aksi lidah di pipi ketika menerbitkan artikel tentang koleksi kripto, dan kemudian memberi pembaca kesempatan untuk memiliki versi cerita yang ditoken. Itu akhirnya dijual seharga 350 Ether, senilai $560.000 pada saat itu, dan sekitar $600.000 pada awal Agustus 2022. Meskipun NFT ini memang datang dengan beberapa faedah, pembeli diberi kesempatan untuk disebutkan namanya dan di foto berikutnya, itu tidak termasuk hak cipta atas artikel, atau hak reproduksi atau sindikasi apapun. Potensi jebakan juga tidak berakhir di sini. Meta Birkins telah menjadi sangat populer selama berkembang pesat NFT, pembuatan ulang digital dari tas terkenal Hermes. Tapi seniman digital Mason Rothschild berakhir dalam air panas dengan Pereka, yang mengambil tindakan mahkamah setelah menyata itu dapat menyebabkan kekeliruan di mata pengguna. Koleksi NFT mana yang memberikan hak IP kepada pemilik? Beberapa koleksi NFT terbesar pada saat ini, Bored Ape Yacht Club di antaranya, telah memberikan hak harta intelektual penuh kepada pemilik. Ini adalah perkembangan yang penting, dan Anda bisa berdebat dengan sangat murah hati. Ini secara efektif berarti bahwa mereka yang memiliki NFT kerabosan memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan darinya. Kami telah melihat Eminem dan Snoop Dogg bekerja sama untuk video musik baru di mana mereka berubah menjadi watak mereka. Sementara itu, laman telah muncul di mana kolektor dapat secara efektif menyewakan NFT kera mereka ke jenama. Seperti yang telah kami singgung sebelumnya, aktor Seth Green membuat heboh ketika dia mengungkapkan rancangan untuk membuat acara TV bertema di sekitar NFT Ape Bored-nya, yang dia panggil Fred, disebut White Horse Tavern. Koleksi kesayangan Green akhirnya dicuri dalam serangan phishing, dan dia akhirnya membayar tebusan untuk mendapatkannya kembali. Lesson BAYC menyatakan bahwa mereka yang membeli NFT dan memiliki Bored Ape, The Seni, sepenuhnya, tetapi tidak benar-benar menyebutkan apa yang terjadi dalam pencurian. Ramai percaya bahwa Green akan memiliki bukti yang kuat jika dia merilis acara TV tanpa NFT, tetapi tiada jaminan. Bagaimana protokol NFT dan Web3 dapat membantu mengurus hak IP?
Abad ke-21 telah berubah menjadi zona perang IP dan kubur inovasi, tetapi banyak hal mulai berubah. Kelas NFT baru dan yang disempurnakan memiliki potensi untuk mengesahkan keaslian aset yang tidak dapat dipertukarkan, melindungi keunikannya, dan merampingkan hak pengelolaan. Pendekatan ini sedang diperjuangkan oleh Infash, blockchain hak IP yang dapat diskalakan, dapat dioperasikan, dan memiliki cita-cita untuk diintegrasikan di seluruh dunia Web3. Protokol ciptaan, keterlibatan, inventaris, dan perlaburan, dikenal sebagai INV4, memberikan file anti-pembajakan, serta hak cipta dan lesson on-chain. Menetapkan satu kes penggunaan potensi tentang bagaimana pendekatannya dapat mengubah sektor kreatif. Proyek ini melukiskan gambaran di mana studio musik dan label rakaman yang terdesentralisasi dapat berkembang, dengan masing-masing artis menyumbangkan elemen khas. Mereka kemudian dapat disatukan untuk membentuk sebuah lagu dengan banyak ketukan dan perpecahan, dengan masing-masing menyumbang mempertahankan IP mereka, bersama-sama memiliki hak atas lagu tersebut, dan berkongsi bahagian royalti. Bisakah kontrak pintar digunakan untuk perjanjian IP? Ya, kesepakatan bisnis dapat dibawa ke abad ke-21 dengan bantuan blockchain. Tujuan Infash adalah untuk memastikan bahwa mereka yang memegang NFT yang paling diinginkan, termasuk CryptoPunks, Bored Apes, dan Meebits, dapat membuat perjanjian on-chain yang mencakup penggunaan token non-fungible mereka dalam produk pihak ketiga. Menetapkan visinya dalam posting blog baru-baru ini, proyek menambahkan, pada akhirnya, Anda memiliki pasaran di mana community dapat membeli produk yang relevan dengan minat mereka, dan pasaran di mana seniman dan pemilik hak cipta NFT dapat membangun aliran pendapatan yang menguntungkan dari NFT mereka dan meningkatkan nilai aset digital mereka. Bagaimana aset IP dapat mengubah DeFi, DAO, dan Metaverse? Infash mengatakan bahwa infrastrukturnya dapat digunakan untuk dengan cepat membuat organisasi otonom baru yang terdesentralisasi. Ini dapat mempermudah organisasi NGO untuk mendanai pengembangan harta intelektual, dan organisasi dapat menghasilkan arus kes tanpa menandatangani hak IP mereka. Diharapkan penghalang jalan menuju inovasi dapat diruntuhkan, dengan lebuh raya baru yang luas. Infrastruktur Infash juga dapat menawarkan perlindungan yang lebih besar bagi mereka yang membangun secara ambisius di sebidang tanah virtual di Metaverse, dan membuka peluang bisnis baru di dunia DeFi. Proyek ini memenangkan Parachain Kusama ke-43, dan pada akhir Juli, proyek tersebut melancarkan teknologi yang akan membuat segala sesuatu mulai dari musik hingga kode, semuanya mustahil untuk dicuri. Terlebihan lagi, ini akan menyerang pusat sentralisasi di dunia IP, paling tidak karena mencari perlindungan melalui Infash jauh lebih murah daripada status quo. Kami harap Anda menyukai pembelajaran episode ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir.